Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Yang terhormat pimpinan ranting Muhammadiyah Sikumpul 4 Dusun Kalibening Gunung. Dusun sih, dusun. Yang kami hormati Takmir Masjid Nurul Huda, teman-teman pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kalibening dan jajaran serta pimpinan ranting se-cabang Kalibening yang hadir pada kesempatan malam ini. Marilah sama-sama kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa banyak yang tidak mungkin kita hitung, tidak mungkin kita sebut, bahkan tidak mungkin kita ingat. Kedua kalinya salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mengikuti beliau, meniru beliau, mengidolakan beliau, mencintai beliau, itu akan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya selalu mengingatkan bahwa persyarikatan kita atau organisasi kita ini namanya adalah Muhammadiyah. Artinya adalah pengikut Nabi Muhammad. Maka kehidupan kita, aktivitas kita sehari-hari kita upayakan supaya benar-benar bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mengikuti Nabi ini menjadi salah satu sebab terbesar kita bisa masuk surga. Apalagi kalau kita mencontohi Nabi, meneladani Nabi itu dilandasi rasa cinta kepada beliau. Karena kalau orang itu cinta, biasanya dia akan mengikuti kepada yang dicintai. Orang yang dicintai, orang yang mencintai itu pasti akan tunduk kepada yang dicintai. Innal muhibba liman ahabba muti'un. Seorang pencinta itu kepada yang dicinta taat. Maka kalau kita memang cinta kepada Rasulullah, maka di antara bukti cintanya adalah taat kepada Rasulullah. Termasuk orang yang mengidolakan seseorang itu pasti apa yang ada pada idolanya pasti diikuti. Nah, Nabi itu dulu istrinya 9. Tapi kalau mengikuti istrinya mau banyak kan nggak bisa ya kita ya. Nah, kalau memang nggak bisa mengikuti yang berat-berat, ya kita ngikuti yang ringan dulu. Nabi tahajudnya itu setengah malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Tapi kan kita kalau mau bangun jam 12 sampai jam 3 kan ya mungkin banyak. Pasti ada alasannya lah untuk tidak melakukan itu. Mbah muni kesel kerja dan sebagainya. Intinya ya kita tidak mampu lah bangun setengah malam atau sepertiga malam untuk ibadah tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dulu seperti itu sampai kakinya pecah-pecah. Kalau kita kan kakinya pecah-pecah karena keladang ya. Nah, kalau Nabi itu kakinya pecah-pecah karena sholat malam. Nah, kita capek
rusak badan ngejar dunia, Nabi capek rusak badan ngejar akhirat. Nah, dalam hal ini kita sudah kesulitan untuk mengikuti Nabi. Nah, maka dalam hal-hal yang ringan jangan sampai kita nggak ngikutin Nabi. Kalau yang berat nggak bisa, ya yang ringan-ringan. Yang kira-kira atau bahkan kita yakin pasti bisa ngikutin Nabi. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan membacakan satu bab berkaitan dengan tuntunan Nabi untuk qadhaul hajat, buang hajat ke WC. Islam ini agama yang lengkap sekali. Perkara-perkara yang remeh sampai perkara-perkara yang besar itu sudah diatur dalam agama kita. Jadi Islam ini enggak hanya mengatur masalah ibadah, masalah sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Tidak hanya mengatur masalah-masalah besar, tetapi juga masalah-masalah sepele atau masalah yang kita anggap kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai-sampai ditegaskan dalam Al-Quran, Islam ini agama yang sudah disempurnakan oleh Allah. Karena memang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Bahkan bukan hanya urusan manusia dengan manusia, tapi manusia dengan binatang juga sudah ada aturannya. Menyembelih bagaimana tuntunannya sudah ada. Memelihara binatang bagaimana tuntunannya sudah ada. Etika atau akhlak bermuamalah dengan binatang pun sudah ada panduannya dalam Islam. Supaya tidak mengganggu, kemudian berbuat baik. Wong mau menyembelih saja ada adabnya, apalagi memberi makan. Bisa difahami ya? Menyembelih saja ada adabnya. Jangan mengasah pisau di hadapan binatang yang akan disembelih. Karena itu akan memberikan siksaan double kepada binatang itu. Ada seorang sahabat itu mau menyembelih kambing, di depan kambing itu diasah pisaunya. Sek. Nabi marah, langsung dipanggil sahabat itu. Ataktulaha qatalat. Apa kamu mau menyembelihnya beberapa kali sembelihan? Nah, itu teguran keras kepada orang yang melakukan tindakan yang itu bisa menyiksa binatang. Padahal ya jelas nanti juga disembelih mati, tapi tidak boleh seperti itu. Atau menyembelih di hadapan yang lain, itu juga tidak boleh. Apalagi memberi makan. Menyembelih saja beradab, apalagi memberi makan. Dulu Imam Bukhari itu ketika mencari guru untuk meriwayatkan hadis, sekali waktu beliau mau mengambil dari seseorang yang ternyata orang itu memanggil binatang peliharaannya menggunakan ember wadah pakan tapi kosong isinya. Jadi kalau misalkan ada kuda atau keledai yang biasa dikasih makan pakai ember isinya rumput, nah itu dia panggil binatangnya tapi pakai ember yang tidak ada isinya. Sehingga binatang itu ketika datang tidak dapat makanan. Berarti kan ngapusi itu kan. Ngapusi, dia menipu, dia memancing dengan tapi begitu datang nggak dikasih makanan. Itu sama Imam Bukhari ditinggalkan orang tersebut, nggak jadi diambil hadisnya. Dia sama kudanya saja dia bohong. Akhirnya kemudian nggak diambil hadisnya, diragukan kejujurannya. Nah kalau kita dibandingkan dengan standar ini ya kayaknya kita terus di kacamata Imam Bukhari tukang ngapusi kita. Seringkali ngomong sama anak kita, sama teman kita, sama tetangga kita, yang itu tidak kita tepati. Baik, saya bacakan dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Di Banjarmangu kemarin membahas tentang apa tadbarkah, men? Banjarmangu, men, ada apa? Oh, ya, di Banjarmangu membahas tentang fitrah ya, fitrah menurut Islam, beberapa fitrah menurut Islam. Lalu di Mandiraja kemarin saya bahas tentang apa saya kemarin tidur ya, adab tidur. Nanti kalau sudah di open di channel YouTube bisa disimak. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan tentang fi hadihi sallallahu alaihi wasallam inda qada'il hajah. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan buang hajat ke WC. Kalau kita bisa menerapkan teladan dari Nabi
dalam masalah tidur, dalam masalah makan, dalam masalah berpakaian, dalam masalah ada berbicara, dalam masalah buang hajat, dan dalam masalah-masalah keseharian, dan itu menjadi kebiasaan kita, maka tanpa kita bersusah payah, semua kegiatan yang kita kerjakan itu dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW. Misalkan kita ketahui Nabi itu membiasakan diri mendahulukan bagian kanan untuk hal-hal yang baik. Misalkan mengambil sesuatu beliau pakai tangan kanan, menerima sesuatu beliau pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan, memakai pakaian didahulukan yang kanan, pakai sendal didahulukan yang kanan. Nah, ketika kita meniru Nabi dengan mendahulukan yang kanan, lalu itu menjadi tabiat harian kita, sehari-hari kita sudah terbiasa begitu, maka setiap kita mempraktekkan kita dapat pahala mengikuti Rasulullah SAW. Dan ini tidak terbatas. Kalau sholat kan terbatas nih. Sholat itu kan paling 5 menit selesai, 10 menit selesai, sehari ya 5 kali. Kalau kita tambah dengan yang sunnah ya terbatas. Tapi kalau akhlak, adab, itu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, misalkan tidurnya seperti Nabi, maka sepanjang tidur kan kita dapat pahala sebagaimana kita mengikuti Rasulullah SAW. Nah, di malam ini saya bacakan tentang petunjuk buang hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif bismillah. Kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Alhamdulillah, insyaallah ini sudah hafal semuanya ya. Adalah Nabi itu apabila masuk ke WC atau tempat buang hajat, beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Nah, ini sebenarnya di depannya itu ditambahi dengan bismillah. Ya, ditambahi dengan bismillah kemudian membaca doa ini. Kapan dibacanya? Ketika akan masuk WC. Bukan di dalam WC ya, teman-teman. Tapi ya di depan pintu WC. Mau masuk baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Didahului dengan bismillah. Berarti bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bahkan ada hadis menyebutkan satru bainan nas wal jin bismillah. Satir atau penutup antara alam manusia dengan alam jin itu adalah ucapan bismillah. Maka kalau kita itu ke WC buka baju nggak baca bismillah terlebih dahulu, jin itu bisa melihat aurat kita. Tapi kalau kita itu baca bismillah dulu, maka jin tidak akan bisa melihat aurat kita. Maka tuntunan melepas pakaian bacaannya apa? Kalau melepas baju bacaannya apa? Mas Yudi, sampai anak ucul kelambi baca apa? Kalau lepas baju bacaannya itu adalah bismillah. Bismillah. Kita lepas peci, bismillah. Lepas. Kalau pakai itu justru hamdalah. Tapi ini hamdalah pamit nggak ngaji nih. Nah, kalau pakai malah alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb min ghairi haulin minni wala quwwah. Atau ya alhamdulillah gitu saja. Jadi pakai baca hamdalah, tahmid, lepas baca bismillah. Ketika pakaian kita lepas kita baca bismillah. Dan ketika terlepas pakaian itu jin nggak bisa melihat aurat kita. Ada hijab, ada tabir yang menutupi. Apa tabir yang menutupi itu? Bismillah. Sama juga dengan tuntunan Nabi, kalau sore hari kita diperintahkan untuk apa? Menutup jendela, pintu, lubang-lubang, tempayan, mangkok, baskom, ditutup. Ketika menutupnya itu membaca bismillah. Jin tidak akan masuk ke rumah yang ditutup dengan membaca bismillah. Loh, tapi katanya jin bisa nembus tembok. Iya, tapi nak baca bismillah, jin nggak bisa nembus bismillah. Temboknya bisa ditembus, tapi bismillahnya nggak bisa ditembus. Berarti bukan karena rapatnya tembok atau pintu kita, tapi karena bismillah yang kita ucapkan. Itulah mantra untuk menutup dari gangguan jin atau setan dari bangsa jin. Dilanjutkan, wa kana idza kharaja yaqulu ghufranaka. Dan adapun ketika keluar beliau membaca ghufranaka.
Ghufranaka. Singkat nggih. Ghufranaka. Bukan ghufron sing kae. Bukan yang viral itu ya, ini ghufranaka. Apa maksudnya ghufranaka itu? Ya, kenapa kok keluar WC kita memohon ampun? Ghufranaka itu artinya adalah ya Allah ampunanmu yang aku harapkan. Ghufranaka itu ya Allah ampunanmu yang aku harapkan. Kenapa kok keluar WC kita mohon ampun kepada Allah? Menurut beberapa penjelasan ulama, karena selama di dalam WC kita itu berhenti dari berzikir kepada Allah. Karena di luar WC kita itu senantiasa basah bibirnya untuk zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wala. Gitu ya. Jadi kalau kita itu nganggur itu kan selalu berzikir. Betul enggak? Ya. Nah, ketika masuk WC kita tidak boleh berzikir. Ketika masuk WC kita nggak boleh tasbihan lagi, tahlilan lagi, tahmidan lagi. Wiridnya berhenti ketika di WC. Nah, ketika berhenti itu kita berarti sudah tanda kutipnya itu alpa dari Allah gitu ya. Berhenti dari mengingat Allah, meskipun hati kita tetap ingat gitu ya. Maka ketika keluar kemudian kita memohon ampun dari jeda tidak dzikir itu. Nah, ini menurut penjelasan beberapa ulama, kenapa kok keluar WC kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di luar WC juga kita nggak pernah dzikir, berarti ya kita harus minta ampun terus ini. Karena lupa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dzikir itu ringan tetapi ya gampang tetapi berat gitu ya. Mengucapkannya gampang, kita semua bisa. Tapi mengamalkannya berat gitu ya. Sewaktu-waktu dzikir, setiap saat dzikir itu kita nggak selalu bisa. Wa kana yastanji bil ma'i taratan wa yastajmiru bil ahjari taratan wa yajma'u bainahuma taratan. Beliau pernah istinja menggunakan air. Nah, cebok menggunakan air. Beliau pernah juga cebok menggunakan batu atau benda padat. Istijmar itu menggunakan benda padat, bisa tisu, bisa kain, bisa kayu, bisa batu, seperti itu. Adapun istinja itu menggunakan air, cebok gitu ya. Dan pernah pula beliau mengumpulkan ya kalau zaman sekarang tisu dan air itu digunakan semuanya. Dan dalam beberapa pendapat ulama yang paling afdal itu mengumpulkan dua-duanya. Ya pakai yang padat, ya pakai yang basah. Bahkan beberapa ulama menjelaskan tafsir ya, Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat ya. Wallahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Itu beberapa ada yang menyebutkan orang-orang yang mensucikan diri itu maksudnya orang-orang yang ketika cebok dia menggunakan batu dan air sekaligus. Berarti nanti kebersihannya itu lebih bersih lagi. Nah, kalau zaman Nabi menggunakan batu dan air itu yang digunakan batunya dulu baru air. Jadi tisunya dulu baru airnya. Jadi untuk mengurangi noda najisnya itu digunakan tisu dulu, kayu dulu atau batu dulu. Setelah tinggal sedikit baru kemudian pakai air supaya tuntas. Karena untuk menghemat air. Tapi kalau sekarang kayaknya kalau praktek kita air dulu baru tisu. Karena untuk mengeringkan gitu. Ya silakan, insya Allah tetap akan dapat keutamaan itu. Boleh-boleh saja. Sesuai dengan kondisi ya, tidak harus plek ya, seperti zaman dulu. Wa kana idza dhahaba fi safarihi lil hajati intalaqa hatta yatawara an ashabihi. Wa rubbama kana yab'udu nahwa milain. Adalah Nabi itu ketika pergi di safarnya ya, ketika beliau sedang safar kemudian ingin buang hajat, beliau akan menjauh dari sahabat-sahabatnya, menjauh dari rombongan.
Bahkan bisa sampai 2 mil jauhnya. Jadi kalau Nabi itu sedang pergi dengan rombongan, kalau dulu kan safarnya nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan kita mau buang hajat ya mampir saja ke masjid, ada WC-nya, atau ke pom bensin ada WC-nya. Itu. Kalau zaman Nabi itu kan safar ya lewat padang pasir, lewat lembah dan pegunungan, tidak ada WC umum, tidak ada rest area. Sehingga ketika mau buang hajat di tengah perjalanan ya otomatis cari tempat yang kosong itu ya. Sehingga Nabi itu biasanya menjauh dari rombongan. Bahkan menjauhnya itu sampai 2 mil. 2 mil itu berarti hampir 3 kilo. Itu kalau saya ya sudah keluar di jalan mungkin. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghindari pandangan manusia. Ya karena belum ada WC. Kalau sudah ada WC ya pasti nggak perlu menjauh sejauh itu. Jadi Nabi jauh sampai nggak kelihatan, baru nanti kemudian buang hajat. Wa kana yastatiru lil hajati bil hadfi taratan wa biha isin nakhli taratan wa bi syajaril wadi taratan. Beliau pernah menutup diri dengan menggunakan tanah yang meninggi, ya mungkin tembok atau mungkin tebing atau mungkin batu, tumpukan batu seperti itu. Pernah pula beliau melindungi diri dari pagar kebun kurma, maksudnya sembunyi di balik pagar dan sembunyi di balik tembok. Beliau pernah juga menutup diri menggunakan pepohonan. Intinya ketika buang hajat itu memilih tempat yang tersembunyi untuk menutup aurat kita dari pandangan manusia. Seringkali saya kalau di pinggir jalan itu naik mobil atau naik motor, ya lihat ada mobil parkir di pinggir jalan, sopirnya keluar buka pintu, pintunya enggak ditutup, cuma menghadap ke mobilnya itu, tahu-tahu bannya basah. Jadi keluar dari mobil itu langsung sor. Tapi itu bukan mabuk itu. Bukan mabuk, itu BAK itu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan urusan pipis ini nggih, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, pipis ini bukan hal sepele. Urusan pipis ini bukan hal sepele. Karena Rasulullah itu dulu pernah melewati 2 kuburan. Kemudian ketika melewati 2 kuburan itu beliau mengambil pelepah kurma, kemudian dibelah 2, lalu ditancapkan di 2 kuburan tersebut. Lalu Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban. Ini 2 penghuni kubur ini dua-duanya sedang diazab. Dan Nabi mengatakan dan diazabnya itu bukan karena urusan besar. Maksudnya menurut pandangan manusia itu dianggap sepele. Yang satu diazabnya karena apa? Karena masalah tidak menjaga diri dari najis ketika pipis. Jadi urusan buang air kecilnya atau buang hajatnya itu tidak beres. Yang satu, sehingga diazab di alam kuburnya. Adapun yang satunya diazab karena apa? Karena suka menyebarkan namimah. Jadi berita bohong yang menimbulkan permusuhan di kalangan manusia, adu domba. Nah, maka ini bukan hal sepele, buang air kecil, buang air besar kalau tidak dijaga dengan sebaik-baiknya bisa menjadi sebab azab kubur. Jadi bukan hal yang sepele. Nah, azab kubur kan bukan azab neraka, Mas. Jadi kan enggak apa-apa, itu cuma sementara. Ya sesementaranya azab kubur, kemungkinannya tetap umur kita di kubur itu nanti lebih panjang daripada umur kita di dunia. Mbah Dahlan itu usianya hanya 53 tahun kira-kira. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kira-kira usianya hanya 53 tahun. Tetapi sekarang dikubur beliau usianya sudah 15 tahun atau 117 tahun kira-kira. Meninggal 1923. Sekarang 1925. 113 tahun ya. 100 berapa? 103 tahun. Nah, jadi di alam kubur beliau sudah
hidup di alam kubur, di alam barzah selama 100 tahun lebih. 2 kali lipat dari usia beliau di dunia. Kayaknya kita juga kemungkinan begitu, karena melihat tanda-tanda ini kayaknya belum mau kiamat ini. Tenang ya, yang masih muda-muda mau menikah masih ada kesempatan. Ya, walaupun tetap kiamat sudah dekat, tetapi tidak terlalu dekat ya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan merancang masa depan. Kemudian wa kana idza arada ayyabula fi ghazazin minal ardi wa huwa al mawdi'us sulbi akhadha 'udan minal ardi fanakata bihi hatta yusarra tsumma yabul. Beliau kalau mau kencing di tanah yang padat dan keras, maka beliau akan mengambil tongkat kayu, ya, tongkat. Kemudian beliau akan menusuk-nusuk tanah itu supaya lunak, baru kemudian beliau kencing di tempat yang sudah lunak itu. Nah, karena zaman itu belum ada kloset, WC, jamban. Nah, ketika mau pipis di tempat yang padat, maka beliau akan lunakkan dulu tempatnya supaya ketika digunakan atau dipipisi itu segera meresap gitu, segera hilang. Nah, kalau sekarang ya kita nggak perlu bawa nyari kayu gitu ya. Kalau kita di WC ya nggak perlu seperti itu. Kalau di WC ya kita paling kalau mengamalkan praktek Nabi ini adalah ya kalau pipis di WC itu ya pipisnya betul-betul di kloset gitu loh. Jangan bukan di kloset gitu. Saya pernah mampir di salah satu rest area perjalanan dari Banjarnegara ke Magelang. Salah satu rest area itu kebetulan WC-nya itu berjejer, ada satu agak terbuka sedikit. Akhirnya langsung saya buka, blek gitu. Ternyata ada orangnya, cuma nggak dikunci. Nah, ketika terbuka itu orangnya sedang buang air kecil, tetapi bukan menghadap ke kloset, tapi ngadepnya ke tembok. Ayo yang punya kebiasaan seperti itu. Nah ini, akhirnya saya sejak itu jadi nggak pernah yakin di tempat umum, di kamar mandi umum itu nggak pernah yakin dengan tembok gitu loh. Apakah tembok ini aman dari najis atau tidak? Karena saya tahunya itu ya kalau sudah di WC itu ya buang air kecil, buang air besar itu ya di kloset itu ya itu lubangnya itu loh, dimasukkan, disiram. Lah ini enggak, ini bukan ke klosetnya tapi ke tembok. Hadapnya betul-betul ke tembok. Wah, ternyata ada orang yang karakternya seperti itu. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena tujuan daripada digemburkan atau dilunakkan itu supaya apa? Najisnya itu supaya segera hilang, itu loh, supaya segera lenyap, tidak kemudian menggenang, apalagi sampai nanti menyebar kemana-mana. Nah itu. Kemudian wakana yartatu li baulihi al maudhi'id dams wa huwa layyinu ar-rakhwi minal ard wa aktsaru makana yabulu wa huwa qa'id. Dan Nabi itu kalau kencing senantiasa mencari tanah yang lunak, ya, tanah yang gembur. Kalau tanahnya keras digemburkan dulu, atau beliau sengaja mencari tanah yang gembur. Kalau kita ya cari kloset ya, cari WC umum, jangan sembarangan. Wa aktsaru makana yabulu wa huwa qa'id. Dan kebanyakannya beliau itu kalau kencing dalam keadaan jongkok, ya, duduk atau jongkok. Bahkan ya, Aisyah radhiyallahu anha itu sampai mengatakan begini, man haddatsakum annahu kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu maka kana yabulu illa qa'idan. Kalau ada orang yang menceritakan kepadamu bahwa Nabi itu kencing dalam keadaan berdiri, maka jangan percaya. Tidak pernah Nabi itu kencing dalam keadaan berdiri. Ini menurut sepengetahuan Aisyah. Artinya istri beliau yang paling paham tentang kehidupan sehari-hari Nabi itu menceritakan bahwa Nabi tidak pernah kencing dalam keadaan berdiri. Selalunya Nabi itu kalau kencing jongkok atau duduk. Ya, meskipun ada riwayat lain selain dari Aisyah yang menyebutkan kebalikannya. Nabi pernah berdiri.
Ini saya bacakan. Wa qad rawa Muslim fi sahihihi fi hadis Hudzaifah annahu bala qa'iman. Adapun telah diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya hadis dari Hudzaifah bahwasanya Nabi pernah kencing berdiri. Nah, sepengetahuan Aisyah Nabi itu enggak pernah berdiri. Tapi didapati oleh sahabat yang lainnya Nabi pernah berdiri. Ya, sehingga para ulama itu memberikan beberapa penjelasan. Ada beberapa pendapat berkaitan dengan hukum kencing dalam keadaan berdiri. Apakah boleh, apakah dilarang, apakah makruh seperti itu. Qila, ada pendapat mengatakan hadza bayanu lil jawaz. Maka hadis yang diriwayat Muslim itu memberikan penjelasan kepada kita tentang bolehnya kencing berdiri. Jadi ada yang berpendapat karena Nabi pernah melakukannya berarti kencing berdiri itu hukumnya boleh-boleh saja, jongkok boleh saja, berdiri juga boleh. Waqila, dan ada pula yang berpendapat innama fa'alahu min waja'in kana bidhaihi. Beliau itu hanya melakukan kencing dalam keadaan berdiri karena sedang sakit di bagian belakang lututnya. Jadi sendi belakang lututnya itu sakit untuk jongkok. Akhirnya beliau terpaksa kencing dalam keadaan berdiri. Ini salah satu penjelasan. Penjelasan yang lainnya mengatakan innama fa'ala dzalika tanazzuhan wa bu'dan min isabatil baul. Beliau itu terpaksa berdiri ketika kencing karena apa? Karena menghindari percikan air kencingnya atau menghindari najis. Nah, jadi kondisi seperti tadi saya bilang kalau ada WC kadang-kadang itu kalau kita ke WC umum itu ada yang sempit sekali, gitu ya, sempit sekali, dan apalagi kalau masuk sudah kok baunya sudah meyakinkan ini enggak suci gitu ya, baunya sudah aromanya sudah mendekati yakin ini jelas enggak terjamin. Kalau jongkok itu nanti celana kita, sarung kita, baju kita nyenggol tembok yang mungkin tembok itu malah najis. Atau kalau mau lepas celana nanti kena lantai yang itu malah najis. Nah, maka lebih aman kalau berdiri, maka dalam kondisi begini berarti yang lebih aman ya berdiri. Ya, melihat kondisi saja. Tapi kalau jongkok aman, maka lebih aman jongkok. Kalau seperti di Masjid Agung Banjarnegara yang di alun-alun itu WC-nya luas, Pak. Jadi masuk, lepas celana, digantungkan, airnya dengan klosetnya itu juga diatur itu, ada sekitar setengah meter jaraknya, dan embernya yang tinggi itu, embernya sekitar 60 cm di atas kloset. Masa ya mungkin mercik ya, setengah meter 60 cm ya, percikannya berarti kuat banget kalau sampai mercik ke ember itu kan. Nah, maka kalau bisa bangun kamar mandi atau WC itu yang seperti inilah, cukup luas dan jarak tampungan airnya itu aman dari percikan orang yang pipis. Karena kita asumsikan kebanyakan orang, terutama laki-laki, itu kebanyakannya itu kalau pipis itu kebanyakannya apa? Ngaku. Kebanyakannya apa? Iya, kebanyakannya berdiri. Kebanyakannya ada ini. Kalau Nabi keseringannya itu jongkok, tapi kalau kebanyakan laki-laki, apalagi di tempat umum, yang repot, apalagi kalau orang celananya jeans, mau jongkok, wes wassalam itu. Tidak mungkin kalau pakainya celana itu modelnya jeans, celana-celana yang ketat itu, insya Allah itu berdiri. Karena kalau mau jongkok harus lepas dulu. Nah, kalau WC-nya sempit pasti mau lepas repot. Nah, kita asumsikan kebanyakan orang berdiri. Kalau jenengan cuma pakai kolor kemudian sarungnya tinggal calik pelorot beres. Nah, kemudian ini ya berkaitan dengan kencing berdiri sudah saya sampaikan 3 pendapat yang ada. Ada yang mengatakan Nabi nggak pernah kencing berdiri sehingga beberapa ulama mengatakan itu makruh ya minimal. Ada lagi yang berpendapat itu hukumnya mubah atau boleh. Ada lagi yang berpendapat kalau terpaksa maka tidak mengapa. Terpaksa itu mungkin karena sakit kakinya atau terpaksa itu karena menghindari
najis, ya gitu ya. Tersebut dalam hadis dari Tirmidzi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala ra'anin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana abudu qa'iman. Nabi pernah menyaksikan aku kencing dalam keadaan berdiri. Faqala, maka beliau bersabda kepada Umar, "Ya Umar, la tabul qa'iman." Wahai Umar, jangan kamu kencing dalam keadaan berdiri. Qala, maka Umar berkata, "Fama bultu qa'iman ba'du." Maka setelah itu saya tidak pernah lagi kencing dalam keadaan berdiri. Maka kalau kita simpulkan ya dominannya Nabi itu jongkok, bahkan melarang beberapa sahabat untuk berdiri. Maka kalau memungkinkan ya kita usahakan kalau kencing itu jongkok, jangan berdiri. Itu oke. Berikutnya wa kana yakhruju minal khala'i fayaqra'ul Qur'an. Nabi pernah keluar dari WC kemudian beliau langsung membaca Al-Qur'an. Ya. Maksudnya apa? Di dalam WC beliau tidak membaca Al-Qur'an. Begitu selesai dari WC beliau membaca Al-Qur'an. Berarti di luar WC sepanjang bukan di dalam WC itu adalah tempat yang dibolehkan untuk kita tilawah membaca Al-Qur'an. Misalkan santri-santri yang di pondok tahfidz ya, dia punya target setoran, dia punya target hafalan sehingga sewaktu-waktu dia harus murojaah itu ya. Maka biasanya itu orang ngantri mau mandi aja pegang Quran murojaah. Itu biasa di pondok pesantren. Maka di depan WC sambil ngantri sudah kalungan anduk bawa gayung isi sampo, sabun, sikat itu boleh saja sambil bawa Al-Quran. Yang penting nanti ketika masuk WC kemudian berhenti baca Al-Quran dan Al-Qurannya ditinggal di luar. Begitu keluar nanti langsung baca lagi boleh. Itu. Di luar WC boleh untuk baca Al-Quran. Wa kana yastanji wa yastajmir bisimali, dan beliau itu istinja maupun istijmar ya cebok menggunakan tangan kirinya. Walam yakum yasna'u syai'an mimma yasna'u al-mubtalun bil waswasi min natri dzakar wan nahnahati wal qafzi wa maskil habli wa tulu'id daraji wa hashwi al-qutni fil ihlil wa sabbil ma'i fihi wa tafaqqudihi al-fainata ba'dal fainati. Dan Nabi tidak pernah melakukan tindakan-tindakan seperti orang-orang yang terserang was-was. Minatri dzakar, seperti mengurut-urut, kemaluan. Ya, menarik kemaluan. Jadi Nabi itu tidak pernah merasa was-was dalam hal buang hajat. Ada kan orang yang buang hajat itu was-was, merasa tidak bersih, merasa tidak tuntas. Lalu kemudian ditarik-tarik kemaluannya. Ya. Nabi enggak pernah melakukan hal yang seperti itu. Atau berdeham didenden kayak disengkak-sengkak kayak gitu supaya bersih. Supaya tuntas ya, itu Nabi juga enggak seperti itu. Dan juga tidak melompat ya. Jadi menghentak-hentakkan kaki untuk memastikan sudah bebas dari najis, atau menarik kabel atau menarik tali. Ini wallahu alam ya maksudnya apa ya menarik kabel ini? Apakah maksudnya itu melakukan peregangan atau apa? Ya, atau berjalan menempat ke tempat yang lebih tinggi ya, karena kalau untuk jalan itu nanti kemudian mungkin bisa lebih tuntas. Itu Nabi enggak pernah seperti itu. Kemudian wahaswil qutni, dan menyumpal dengan kapas fil ihlil di antara selangkangan. Barakallahu fiik. Nabi juga enggak pernah melakukan hal seperti itu. Jadi karena khawatir enggak tuntas, kemudian disumpal ya, mungkin di celana dalamnya itu disumpal pakai apa? Kapas, atau kalau sekarang ya mungkin ada yang pakai pembalut itu. Nah, Nabi enggak pernah melakukan hal-hal seperti itu karena khawatir atau was-was dengan najis. Pokoknya yakin saja. Kalau sudah selesai cebok ya sudah.
Nggak perlu diulang-ulang karena was-was ini kalau diikuti memang betul-betul membuat ibadah kita itu nanti tertunda-tunda, tidak sempurna. Saya pernah nunggui orang wudhu itu 10 menit nggak selesai. Karena wudhu sampai wajah, sampai tangan, kemudian diulangi lagi. Kemudian sampai wajah, diulangi lagi. Kemudian sudah sampai kepala, diulangi lagi. Saya heran kenapa kok diulang-ulang itu, sampai saya tanya, Pak De, kok le wudhu di bongsal bangsuli enten apa toh? Nah, beliau mengatakan karena dalam wudhu-wudhunya itu beliau tidak yakin sudah benar, sudah sempurna. Ada keraguan-keraguan batal, ada keraguan-keraguan belum terbasuh semuanya. Kalau keluar WC juga begitu, ternyata saya perhatikan ini Pak D ini kalau keluar dari WC itu nanti masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar. Jadi pernah beliau hadir di masjid itu waktu adzan, tapi masbuk 2 rakaat. Karena ketika di masjid kemudian ke WC, lalu di WC itu enggak selesai-selesai sampai sudah 2 rakaat sholat jamaah, beliau baru masuk ke masjid. Itu pun ketika takbir diulang-ulang terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, bulan baleni la ilaha illallah. Nah, ini was-was itu seperti itu. Maka dalam satu hadis meskipun tidak kuat, ada hadis ya dari Rasulullah itu menyebutkan inna fil wudu'i syaitonun yuqalu lahu walahan. Yuwaswisu fil wudu'. Di dalam wudu itu ada setan yang disebut dengan walahan. Itu tugasnya apa? Memberi was-was kepada orang-orang yang sedang wudu, orang yang bersuci itu. Nah, maka saya pernah juga tanya kepada salah satu guru, ya guru hadis waktu itu, bagaimana dengan kita? Ya kadang-kadang laki-laki itu kalau pipis ada rasa seperti kok nggak tuntas. Selesai pipis kok kayak ada yang keluar, gitu, kayak ada yang mengalir, gitu ya. Maka beliau jawabannya ada 2. Satu, kalau diyakini bukan keraguan, tapi diyakini itu memang najisnya keluar, maka ya harus disucikan, kemudian wudu, ganti baju seperti itu. Tapi kalau itu hanya keraguan-raguan, misalkan beberapa kali atau berkali-kali merasa seperti itu, tapi dicek kok nggak ada yang keluar tuh, tapi kok rasanya ada yang keluar, tapi dicek kering. Berarti itu hanya was-was saja. Nah, bisa jadi itu memang setan yang mengganggu kita, maka yang seperti itu abaikan saja seperti tidak terjadi apa-apa. Anggap saja mungkin itu sisa air yang cebok yang mengalir, menetes. Nah, sehingga tidak usah digubris. Nah, seperti itu. Ketika memang beberapa kali dicek ternyata nggak ada yang keluar, tidak ada najisnya. Nah, ini was-was ya. Kita tidak perlu mengikuti was-was itu. Kemudian wa tafaqudihi al-fainata ba'dal fainati, beliau juga enggak pernah mencari-cari sisa-sisa atau bekas-bekas daripada najis itu ya, jadi memeriksa gitu ya. Ya kadang-kadang ada orang kan diperiksa, mohon maaf ya, diperiksa celananya, diperiksa dalemannya, diperiksa kemaluannya, apakah masih ada bekas najisnya, itu enggak perlu. Pokoknya kalau sudah selesai tuntas gitu, udah puas, cebok, pakai pakaian, sudah wudu, sholat. Ya tidak perlu terlalu dicari-cari. Ya. Wa nahwa dzalika min bid'ah halil waswas, yang hal-hal yang semisal dengan itu yang biasa dikerjakan oleh orang-orang yang terserang waswas. Ya. Wa kana idza sallama alaihi ahadun wa huwa yabul lam yarudda alaihi. Dan apabila beliau itu sedang kencing kemudian ada yang memberi salam kepada beliau tidak menjawab salam itu. Beliau sedang buang hajat, ada yang mengucapkan salam, beliau tidak menjawab salam. Padahal menjawab salam itu hukumnya wajib. Tapi di tempat buang hajat atau sedang buang hajat itu menjadi kewajiban itu tertunda. Ya. Dzakarahu Muslim, Imam Muslim menyebutkannya fi sahihihi
an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar. Warawa al-Bazzar fi musnadihi fi hadhihi qisah annahu radda alaihi thumma qala innama radadtu alaika khasyata an taqula sallamtu alaihi falam yarudda alayya salaman. Disebutkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya ada satu kisah bahwasanya Nabi pernah menjawab salam ketika sedang buang hajat. Jadi Nabi tidak pernah menjawab salam ketika buang hajat, tapi pernah sekali waktu beliau menjawab salam ketika buang hajat. Kemudian setelah selesai buang hajat keluar, beliau menemui orang yang salam tadi, kemudian beliau mengatakan, innama radatu alaika khasyata an taqul salamtu alaihi wa lam yarud alayya salaman. Aku tadi menjawab salammu karena aku khawatir kamu akan berpikiran bahwa aku tadi ngucap salam sama Nabi, tapi Nabi nggak mau jawab salam saya. Nah gitu. Jadi hukum asalnya ketika sedang di WC kita tidak menjawab salam. Tetapi kalau kita khawatir orang yang kita tidak jawab salam itu mungkin bisa tersinggung atau malah salah paham. Ini Ustaz kok dikasih salam kok enggak jawab, katanya jawab salam itu hukumnya wajib, ini Ustadznya gimana sih? Nah, kalau ada kekhawatiran salah paham seperti itu atau bisa menyinggung perasaan, maka salamnya dijawab langsung saja. Tapi kalau nggak ada kekhawatiran, maka salamnya ditunda. Nanti jawabnya kapan? Setelah keluar, ditemui orangnya itu, waalaikumsalam warahmatullah. Jadi jawabnya setelah keluar dari WC. Karena di dalam WC kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah atau membawa kalimat-kalimat thayyibah. Saya lompati agak persingkat. Wa kana idza stanja bil ma'i daraba bi yadihi ba'da dzalika 'alal ardi wa kana idza jalasa li hajatihi lam yarfa saubahu hatta yadnua minal ardi. Nabi apabila sudah cebok menggunakan air, maka beliau memukulkan tangannya ke tanah. Ya, mungkin ini maksudnya mengeringkan tangannya ya, yang basah itu, yang kiri tentunya. Dan apabila beliau jongkok untuk buang hajat, maka beliau tidak menyingkap bajunya sebelum merendah ke tanah. Maksudnya menjaga aurat. Nah, ini beberapa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya berkaitan dengan adab-adab atau praktek Rasulullah ketika buang hajat. Saya tambahi beberapa catatan berkaitan dengan buang hajat ini. Adab yang perlu kita perhatikan juga yaitu yang pertama, ketika kita masuk ke WC atau kamar mandi, maka mendahulukan kaki yang kiri terlebih dahulu. Adapun ketika keluar mendahulukan kaki yang kanan. Kebalikan dari masjid gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak membawa lafaz-lafaz suci seperti kalimat Allah ataupun potongan-potongan ayat Al-Qur'an. Nabi dulu punya cincin, ada tulisannya Muhammadun Rasulullah. Kalau Nabi mau masuk WC, cincin itu dilepas, ditinggal di luar. Karena apa? Ada tulisannya Muhammadun Rasulullah, ada lafadznya Allah di situ, sehingga dilepas, ditaruh di luar atau dititipkan kepada orang yang ada di luar WC. Maka kita kalau punya baju yang ada tulisan-tulisannya, ya, misalnya baju lambang Muhammadiyah, tulisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kalau ke WC dilepas bajunya itu. Nah, ya kalau kondisinya terpaksa harus dipakai masuk itu ya makruh itu aja. Artinya tidak sampai pada haram. Tapi lebih baik kita hindari, jangan mencetak kalimat-kalimat seperti itu di baju atau di pakaian kita. Maka seperti ini saya pakai baju Muhammadiyah. Ini tulisan Muhammadiyah tapi enggak ada syahadatnya. Ya, begini kan aman. Dan ini Muhammad ini bukan Muhammad nama Nabi. Ini Muhammadiyah nama organisasi. Sudah menjadi alam gitu ya, ismul alam. Nama organisasinya Muhammadiyah. Bukan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cetakan Muhammadiyah biasanya kalau ada logo Muhammadiyahnya itu tidak ada syahadatnya. Maka mungkin teman-teman di cabang kalau mau cetak baju-baju organisasi yang ada simbol-simbolnya itu nanti tulisan syahadatnya dihilangkan saja.
Jadi memang tidak sesuai dengan logo resminya, tapi ya lebih aman. Dipakai ke WC tidak apa-apa. Gitu ya. Walaupun tidak sampai pada haram gitu ya. Menurut pendapat yang lebih tepat, tetapi kita menghindari. Ya, jadi lafaz-lafaz kalimat-kalimat suci itu kita hindari. Apalagi membawa Al-Qur'an, lebih tidak layak lagi. Atau baju yang ada nukilan ayatnya malahan gitu ya. Misalkan apa gitu ya. Oh, fastabiqul khairat itu nukilan ayat ya. Fastabiqul khairat gitu. Itu lambang pemuda Muhammadiyah ada fastabiqul khairatnya itu. Tapi itu potongan ayat ya. Coba nanti saya pelajari lagi ya. Kalau hanya penggalan bagaimana. Kemudian yang berikutnya tidak menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat ya. Tidak menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ini salah satu adab yang juga harus kita perhatikan. Jangan membelakangi kiblat ataupun menghadap kiblat. Bahkan Rasulullah itu melarang ya. Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Kalau kamu itu buang hajat, maka jangan menghadap kiblat, jangan pula membelakangi kiblat. Ya, tidak boleh. Meskipun ada satu riwayat menyebutkan Nabi pernah buang hajat menghadap kiblat itu ya. Tetapi tetap lebih utama untuk kita hindari ya. Kita menghindari menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau baru bangun WC berarti usahakan WC-nya jangan menghadap kiblat ya. Meskipun ada pendapat yang mengatakan kalau ada tembok yang menghalangi itu boleh-boleh saja. Tapi dihindari lebih bagus. Yang berikutnya tidak ngobrol di dalam khala, di dalam WC. Tidak buang hajat sambil ngobrol. Jadi aktivitas-aktivitas itu ditinggalkan dulu. Segerakan selesai dan tunaikan sesuai keperluan saja. Ya buang air besar ya buang air besar, buang air kecil ya buang air kecil. Nyon sewu teman-teman yang pada ahlul hisab itu jangan menghisab sambil buang air besar. Ya sangat tidak etis ya Mas Agung ya. Jangan. Please jangan. Oh Mas Yudi. Aja ya Mas ya aja. Ajalah jangan. Itu kan secara fitrah tidak etis ya teman-teman. Jadi merokok itu kan seperti kita sedang makan atau sedang minum gitu kan. Makanya bahasa Arabnya itu kan syurbud dukhon, ya minum asap gitu ya. Bahkan mungkin teman-teman yang merokok juga meyakini bahwa merokok itu membatalkan puasa. Yakin betul nak merokok membatalkan puasa? Berarti kan itu konsumsi. Masa iya kita sambil buang air besar sambil makan dan minum sih? Kan jijik gitu ya. Ya maka kalaupun masih suka merokok ya jangan sambil jongkok di WC lah itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena seringkali kalau di tempat umum bahkan di WC masjid, kemarin saya di Masjid Agung An-Nur itu saya ke WC sebelahnya di WC sambil merokok itu ya Allah gitu Jan. Saya batin aja, wong di WC masjid itu kok ya karo udut gitu. Mbok yo diampet 10 menit saja le nyebat gitu. Mbok ya engko nang jowo itu enggak itu. Sampai satu WC itu asap baunya? Asap. Ya ditunda dulu, jangan melakukan itu. Ngobrol saja itu tidak etis ya, apalagi melakukan seperti itu. Ya termasuk mungkin sambil makan lemper atau arem-arem ya jangan juga ya. Kan kita enggak nyaman sekali kan. Buang hajat sambil makan gitu kan. Ngemot permen itu ya. Kemudian yang berikutnya tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan. Ya, jangan menyentuh atau memegang kemaluan dengan tangan kanan. Ya, Rasulullah SAW melarang hal itu. Di antara yang beliau pernah pesankan itu, saya carikan hadisnya. Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminih. Kalau salah satu kalian itu sedang buang air kecil, jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanan gitu ya. Gunakan tangan kiri ya. Tangan kanan untuk yang baik-baik, untuk makan, untuk minum, untuk memberi, untuk menerima.
Nah, untuk mengambil Al-Quran, nah, tangan kiri digunakan untuk yang membersihkan kotoran seperti itu. Wala yastanji biyaminih, dan tidak pula dan jangan pula cebok menggunakan tangan kanan. Jadi hindari memegang kemaluan dengan tangan kanan. Gunakan tangan kiri. Kemudian tidak buang hajat di air yang menggenang. Jangan buang hajat di air yang menggenang. Misalkan di tampungan, ya di bak atau di kolam, tidak boleh. Jadi kalau teman-teman ada yang sedang renang, ya renang, itu kan airnya menggenang itu. Kalau mau buang hajat, ya pipis, keluar dari kolam, kemudian ke WC, kemudian pipis. Walaupun saya husnudzon itu kebanyakan yang di WC itu kalau mau pipis bukannya ke WC tapi malah nyemplung sisan, kayak malah bajunya anget. Ya, makin banyak yang di kamar di kolam itu makin banyak yang mengotori itu biasanya. Jadi tidak boleh buang air di tempat yang menggenang, di air yang menggenang. Nah, coba saya carikan airnya, hadisnya. Nah ini, yuhramu al-baulu fil ma'ir raqid. Li hadits Jabir 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil bauli fil ma'ir raqid. Diharamkan kencing di air yang menggenang berdasarkan hadis dari Jabir dari Nabi, bahwasanya Nabi itu melarang kencing di air yang tidak mengalir. Nah, maka jangan dilakukan. Apalagi kalau buang air besar ya di tempat yang menggenang, jangan di kolam atau kecuali kolamnya khusus buat buat buang kotoran itu ya, dikasih lele gitu kan. Wah, biasanya lele ini lemu-lemu banget nak kayak ini. Kemudian hindari mala'in. Apa itu mala'in? Mala'in itu sumber-sumber laknat. Sumber-sumber laknat itu apa saja? Kalau yang disebutkan di hadis itu, jangan buang jangan buang kotoran di tengah jalan. Jangan buang kotoran di tempat orang berteduh. Jangan buang kotoran di aliran air. Nah, ini tempat-tempat yang mala'in. Mala'in itu hal-hal yang bisa mendatangkan laknat. Karena kalau jenengan misalkan buang kotoran di tengah jalan, itu nanti ada yang lewat, kemudian kok tidak sengaja nginjak, itu biasanya terus ngumpat-ngumpat gitu. Terus bukan cuma ngumpat-ngumpat tapi nyumpai ini si pemilik kotoran itu. Yesus bosok maka dia akan mendoakan keburukan kepada orang yang buang kotoran di tengah jalan itu, atau buang kotoran di tempat orang berteduh, di taman-taman, di halte bis, atau di teras-teras toko yang sedang tutup itu. Nah, nanti orang yang berteduh kemudian kok bau atau ada kotorannya, pasti akan mendoakan keburukan kepada orang yang buang kotoran itu. Nah, maka hal-hal seperti ini kita hindari. Semua mala'in itu jangan diterjang, supaya kita terhindar dari doa-doa keburukan dari orang lain. Demikian yang saya sampaikan untuk malam hari ini, beberapa adab berkaitan dengan buang hajat. Inilah teladan dan contoh dari Rasulullah berdasarkan riwayat-riwayat yang telah diringkas oleh para ulama kita. Mari kita amalkan, kita praktekkan sehari-hari menjadi kebiasaan kita, dan tentu kita amalkan itu dalam rangka untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah ini cara yang terbaik. Kalau kita mempraktekkan hal-hal ini akan menjadi akhlak yang terpuji, baik untuk kita, baik juga untuk orang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada diskusi atau tanya jawab, saya persilakan. Kalau ada yang mau bertanya tentang buang hajat dulu. Tidak ada? Atau sudah mau praktek semua ini? Ya.
Kalau tidak ada ya sudah, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita sudah bacakan menjadi ilmu yang manfaat, bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di Masjid Nurul Huda Kali Bening Gunung ini, mudah-mudahan kelak Allah mengumpulkan pula kita di surganya. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Mas Aditya dari cabang